Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masih kita di akhlaknya salafus saleh berkaitan dengan bagaimana mereka memandang dunia ini. Bagaimana dunia di kacamata mereka. Karena Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salam berkata kepada Hawariyin. Hawari itu sahabat. Jadi kalau Nabi punya ashab, kalau Nabi Isa namanya Hawari. Jamaknya Hawariyun. Berkata beliau kepada para Hawariyin, bihaqqin aqulu lakum, dengan penuh kebenaran aku katakan kepada kalian, inna hubbad dunya ra'su kulli khati'ah. Sesungguhnya cinta kepada dunia ini pangkal semua kemaksiatan dan semua kesalahan. Hubbud dunya, katanya Habib Umar, ra'su kulli khati'ah. Ra's itu kepala. Apakah mungkin manusia hidup kalau dipotong kepalanya? Nggak mungkin. Makanya semua kesalahan pangkalnya itu ada pada cinta dunia. Maka diibaratkan cinta dunia ini seperti kepala di tubuh manusia. Kalau ini kita lepas, nggak mungkin kita maksiat sama Allah. Karena sumbernya maksiat ini ada di cinta dunia. Sumbernya penyakit hati di cinta dunia. Semuanya di sini. Wa kana Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala yaqul ittaqus saharata. Hati-hati sama penyihir. Hati-hati sama tukang sihir. Allati tashar qulubal ulama, yang telah mensihir hatinya bahkan para ulama. Wa tulhihim 'anillah, yang bahkan menyihir hati para ulama, melupakan mereka dari Allah, membuat mereka lupa dari Allah. Siapa tukang sihir ini? Yakni dunia. Hati-hati dengan dunia. Wahya ashar wa akbah min sihri Harut wa Marut. Bahkan ya, ada penyihir zaman dulu yang top dan terkenal, namanya Harut wa Marut. Ada ceritanya panjang di bawah ini, yang sampai di Quran ya, Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang dahsyatnya ilmu hitamnya Harut dan Marut ini ya. Tapi dunia ini dan giurannya lebih dahsyat daripada sihirnya Harut wa Marut ya. Li'anna dzak, karena Harut wa Marut di Quran itu disebutkan dalam ayat innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna min huma. Mereka belajar dari dua orang ini. Siapa? Harut wa Marut. Apa? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujatihi. Sihir yang menjadi sebab suami istri itu berpisah. Kan sihir itu kerjanya di situ kebanyakan, misah suami istri. Makanya suami istri itu harus zikir wiridnya itu yang istiqomah. Kalau enggak, orang itu kalau sudah enggak suka, ya orang itu kalau sudah enggak suka, selalunya
merusak hubungan suami istri, karena suami istri adalah hubungan yang paling nikmat, paling romantis, paling harmonis. Saya kasih tahu ya, sing durung rabi tak kandhani, sing wis rabi yo ono tok ae. Ya. Anda menghadapi musibah apapun mungkin bisa tegar, tapi kalau sudah menghadapi masalah di rumah tangga dengan istri, itu paling beratnya masalah. Makanya orang itu kalau mau berbuat jahat kepada kita, dia akan berbuat sesuatu yang paling menyakitkan, dan itu tidak ada seperti memisahkan antara suami dengan istri. Ada yang disihir sampai setiap lihat suami atau lihat istrinya benci. Iki belajarnya ambil ilmune toko Harut wa Marut. Di Quran yufarriquna bainal mar'i wa ya. Memisahkan antara seseorang wa zaujah, dan suaminya atau istrinya. Zauj itu yutlaq ala zauj wa zaujah. Di dalam Quran itu kalimat zauj itu bisa suami bisa istri. Itu kerjaannya Harut wa Marut. Jadi sampean kalau urusan bisnis sama saya itu saya muangkel, mau buat sampean stres, paling gampang paling enak digerwet mbek bojo, tukaran terus. Rusak kerjaan, rusak ini, rusak semuanya rusak. Masalah dengan istri. Oke. Nah, ini sihirnya dahsyat, tapi lebih dahsyat lagi dunia. Si penyihir yang namanya dunia ini, dia nggak lagi memisahkan antara seseorang dengan istrinya, tapi yufarriq bainal abdi wa rabbih, memisahkan antara makhluk dengan Khaliqnya Allah Subhanahu wa taala. Kejem dunia ini. Ya. Lah kalau sudah tahu yang namanya dunia ini penyihir yang kejam, kenapa Anda cintai? Kenapa kita letakkan di akal kita, di hati kita ini dunia? Kan nggak bener. Ya. Makanya bukan cuma disebutkan di sini, bukan cuma kula kalian panjenengan hadirin, yang jadi sasaran dunia ini malah ulama. Dan ulama itu sendiri kalau sudah kena cinta dunia, sudah agama diketulinan. Ya. Majelis dibuat bisnis. Orang dibuat nggak dekat sama dunia, nggak dekat sama Allah, tapi hanya untuk kepentingan duniawi. Rusak, sudah rusak. Yang paling bahaya itu masalah fatwa halal haram. Ya. Hukumnya sesajen. Hukum sesajen. Buat tumpeng, buat makanan itu sesajen. Kalau buat tumpeng, buat makanan nggak apa-apa. Tapi sesajen itu kalau sudah dipersembahkan kepada roh halus, dimasukkan sumur, dimasukkan ke laut, dimasukkan ke kawah, dengan harapan kalau dia itu memberi sesajen itu, penunggunya atau jinnya nggak akan marah. Itu hukumnya bagaimana? Ulama mengatakan haram. Haram. Sudah jangan dicari dalil-dalil. Lihat kalau jinnya ngamuk, nanti jinnya malah menghancurkan kampung itu. Maka di ulama membolehkan, wis talarek,
Kok niki mbelani sesajen niki lapo, kok mangan opo niki. Lagian yang namanya jin itu makanannya tulang. Jin panganannya apa? Belum, tulang. Mangkane jin mangkel mbek kon wis mangan ayam tulang-tulange belung-belunge mbok sikat jare jin jangkrik iki memang. Jatahku dientekno. Sampai dipreteli sampai kayak ngono iki panganane jin. Kone menungso apa jin sih, Rek? Saya pernah hadirin makan sama satu orang teman saya. Belunge apa meneh jenenge tulange lunak maneh. Kayak kerupuk ngono. Tak arah ya Allah, saken jin gak oleh kuno. Gak kumanan. Nah itu makanannya jin itu yaitu tulang itu. Lah apa mbok kei sego kuning rek. Iya. Dikei panganan-panganan kayak ngono. Jangan terlalu ngene lho, ulama itu kalau mau memberi fatwa itu ada fikihnya. Ada fikihnya. Jangan bulet. Ini orang awam ini bilang aja sesajen haram. Jangan ditafsir, diperinci kalau nanti gini, gak usah. Kamu bilang haram aja mereka masih bikin sesajen. Sewu mana sesajennya? Iku mbok ngomongi haram, apa mana mbok ngomong lihat keadaan wis gak perlu. Itu omongan nanti kalau pas ketemu sama para ulama dibahas. Tapi kalau ke awam beri fatwa itu yang hati-hati, yang warok. Saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh. Kejadian pada diri saya. Waktu saya bersama Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri di Surabaya. Ada seorang bertanya, Habib, gimana hukumnya orang lihat foto porno? Gambare kode odum lho rek. Hukumnya gimana? Haram. Kata Habib Salim, haram. Di sebelahnya Habib Salim ini ada Faqih, cucunya Habib Rahman Masyhur Sohibul Bughya. Langsung Habib Salim dipegang. Habib, foto itu kan ada tafsil. Skut. Diam. Saya tahu kejadian itu. Begitu selesai acara gini, Habib Salim masuk. Orang itu dipanggil, saya di dalam lagi mijetin. Dikasih tahu. Kamu mau ngomong apa tadi? Kan Habib, hukumnya foto itu kan seperti cermin. Haram kalau keluar syahwat, kalau enggak gini loh. Kalau sudah orang awam lihat fotonya orang telanjang, ya 99% itu mudah. Iku pasti nafsu. Pasti haram. Hukumnya fikih, perempuan buka aurat itu kalau dilihat haram. Tapi kalau lihatnya lewat cermin enggak haram. Kecuali lewat cermin terus keluar syahwatnya, baru haram. Terus disebutkan dalam kitab, kalau sudah keluar syahwat jangan lagi cerminnya perempuan, lihat tembok ini terus nafsu, haram. Hukum fikih itu gitu. Jadi kalau lihat perempuannya itu langsung baru haram, tapi kalau lihatnya lewat cermin itu nggak haram. Lah sedangkan foto itu cermin, makanya haramnya kalau ngelihatnya dengan syahwat. Tapi pertanyaannya, mana orang laki yang lihat fotonya perempuan telanjang nggak syahwat? Habib Salim memberi jawaban untuk orang awam, haram. Kalau sampai ngomong ndak haram, engko ditelok, lewat nafsu baru tutup. Iku mang halal iku mang. Iku nafsu haram saiki. Engko nafsune ilang didelok maneh. Akhirnya kan bikin mainan. Nah, fuqaha kenapa kok mentafsir amanat dalam ilmu? Karena dia nggak lihat hakikat. Cermin itu bayangan.
Televisi pun begitu, kalau lihat perempuan di televisi, kalau keluar syahwat baru haram, kalau enggak ya enggak. Tapi ulama itu enggak seperti itu. Dalam memberi fatwa itu harus hati-hati. Mana orang yang lihat foto telanjang kemudian enggak nafsu itu siapa? Loro kon, sumpah loro. Kok kon Mas yo Kiai Habib iki lho. Delok ngono iki heng kok. Ora plonga-plongo. Wong meneh kon. Mana? Jadi kalau memberi fatwa itu lihat objeknya, orang awam itu dilihat. Ini pasti akan ke syahwat, haram. Jadi sudah langsung haram. Ini memang sultanul ilm, rajane ilmu. Tapi ulama sing nyaran-nyaran metuan pondok iki gaya tok. Wah, enggak gitu, disebutkan kitab ini. Itu nanti kalau ngomong kita tutup pintu ambil ulama baru ngomong. Sesajen ini sudah jangan diperinci macam-macam, haram. Fatwanya Nahdlatul Ulama haram, fatwanya Muhammadiyah haram, fatwanya semua ulama haram. Jangan terus diperinci-perinci yang akhirnya seakan-akan enggak haram, kalau gini enggak haram. Ojo. Nanti mereka tambah main-main loh. Dalam sesajen ini tambah enggak karu-karuan loh. Ya. Gini-gini itu kan menutup pintu fitnah. Banyak hal hadirin. Aku lihat cerita ini bahaya. Iya, kalau apa yang saya baca di kitab-kitab fikih tentang fatwa ini bahaya. Nanti kalau orang awam dengar ini bikin mainan. Makanya nggak semuanya ilmu itu disampaikan ke orang awam. Sembrono. Saya kasih contoh lagi jilbab. Jilbab itu diartikan oleh sebagian ulama adalah baju sopan. Jadi orang itu pakai baju sopan. Tapi jumhur ulama mengartikan jilbab itu ya nutup semua badan kecuali wajah dan kedua tangan. Di mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Syafi'i mengatakan bahwa wajah dan tangan pun itu juga aurat. Jadi harus ditutup. Jadi cadaran itu mazhab Syafi'i. Ono wong wedok nggak cadar, itu mazhab sapa? Syafi'i. Nek kon ngaku mazhab Syafi'i, delok wong cadar terus bingung. Kon Syafi'i sapa kon? Aneh. Ya, ada satu orang yang cerita sama saya, Beb, di kampus saya alhamdulillah yang cadar-cadar sekarang ini kami larang. Lho kok cadar mbok larang apa? Lho sampeyan iki mazhabnya apa? Syafi'i. Lho mazhab Syafi'i cadar itu wajib. Justru yang mengatakan enggak wajib itu bukan Imam Syafi'i, ashabu Syafi'i mengambil fatwa dari mazhab lain yang mengatakan karena kathrat khurujihinna, banyaknya keluar mereka sekarang ke pasar kerja dan lain-lain, hingga akhirnya boleh mengambil di mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajah itu bukan aurat. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau jilbab ini yang sudah dikatakan wajib, itu banyak yang bajunya ketat, celana pendek. Apalagi dibilang jilbab enggak wajib. Apa gak tambah muda wong-wong? Nah, dia mungkin berpendapat seperti itu, monggo sampaikan ini di forum ulama. Tapi jangan disampaikan ini di orang awam. Tambah sembrono. Ada hadirin. Kalau saya ceritakan tentang fatwa-fatwa ulama, hukumnya ganja, hukum ini mulai ngajak kabeh untuk ini. Ini yang hati-hati, hukum khomer. Waduh banyak hadirin. Tapi saya nggak boleh menyampaikan ini di awam. Bikin orang semakin nggak takut sama Allah. Nah,
kembali ke hukum sesajen, jangan cari hilah. Sesajen ini hukumnya membuat makanan buat roh halus atau jin dilempar ke kawah haram, bahkan bisa ke syirik. Makanya saya heran ketika ada orang yang salah, orang itu salah nandang sesajen, kemudian nah iki lho, nahi mungkar iku lek keliru ngene iki. Gara-gara sajen siji, saiki ono 1000 sesajen. Gara-gara sepak siji. Kalau nahi mungkarnya dulu itu bener, nggak akan datang 1000 sesajen iki lho. Makanya wong lek nahi mungkar itu sing pinter, sing cerdas. Katanya Imam Haddad, kalau Anda mau nahi mungkar, justru dengan nahi mungkarmu akan datang 1000 atau kemungkaran yang lebih besar, lebih baik jangan. Saya mau tanya sekarang, mending sesajen siji ndek ngene Semeru apa 1000 ndek ngene Pemkot? Mending mana? Mending ndek Semeru siji daripada 1000 ndek Pemkot. Sebabnya salah nahi mungkar. Saya kasih contoh yang lain. Di Perancis, dosen mencaci Rasulullah dibunuh. Yang nyaci berapa sebelumnya? 1. Ketika dibunuh, Perdana Menteri marah. Di Perancis, di Paris, karikatur Nabi di jalanan. Mana yang lebih baik? Satu yang mencaci apa Perancis? Aku ngomong ini kok diwara, oh berarti gak punya ghirah, gak punya jiwa jihad ataupun jiwa cinta agama, PN. Ghirah PN. Gara-gara kon gitu loh. Akhirnya yang terjadi mungkar lebih besar. Ya. Tapi ribut ingin aneh. Masalah sesajen. Aku di WA, ono sing WA, siapa yang tanggung jawab iki? Lho kok lapo takon aku iki? Lah masa mau Pemkot kok omahku ah? Ada ustadz yang WA ke saya. Kalau kita ulama diam makan kemungkaran, Allah turunkan bala, dimulainya justru dari para ulama yang diam dan bungkam. Aku diteror. Lho nopo iki rek? Aku sing gawe sesajen iki. Saya heran sama orang-orang. Saya punya cara untuk nahi mungkar. Ya, saya punya cara. Walaupun saya menyayangkan dengan yang dilakukan oleh orang radikal itu tadi dengan cara nendang dan lain-lain, itu saya nggak suka sama sekali. Dan saya juga nggak suka sama orang Muslim yang berkedok budaya kemudian buat sesajen. Budaya itu kalau nggak menentang agama fadhol silahkan, tapi kalau sudah berseberangan dengan agama tinggalkan budaya. Budaya itu nomor 1 budaya. Ngene kon bojomu tak jae mbek kon nang Hawaii. Ayo melaku aku tangan tok bojomu kon. Hormati budaya. Kowe gak gelem isin. Kenapa? Budayanya seperti itu kok. Apakah budaya harus kita ikuti? Ada budaya khamr. Apa harus kita minum? Ada budaya syirik. Apa kita lakukan? Ya enggak. Terus gimana? Gini loh kon daripada gawe tumpeng sesajen, mbok uncalno nang laut, mbok uncalno keliru kabeh, sing bener tetep gawe yo. Lek wis memang seneng gawe tumpeng sesajen, tetep buat, jangan dibuang ke sungai, jangan dibuang ke sumur, ke laut ataupun kawah. Masukkan ke pondok yatim piatu. Kasihkan buat mereka makan. Itu tawasul bil a'mal. Ya Rob, berkah sodakohku ini ke yatim piatu. Jangan turunkan balak dan musibah ya Rob. Iki ajaran Islam. Tetap gawe tumpeng. Kita kan juga bikin tumpeng.
Aku waktu beberapa saat yang lalu ulang tahun kan arek kru nggih tumpeng. Apa sirik ayo? Sajen ayo. Dia ngasih sebagai budaya tumpeng, budaya. Enggak nolak kita. Ditolak itu dibuat nang ngene kawah. Kita tolak kalau dibuang ke kawah, ke laut dan lain-lain. Itu yang kita tolak. Enggak boleh. Itu ngasih makan jin dan lain-lain. Akhirnya ribut ya. Ribut tapi saya masih belum jelas. Sampai alhamdulillah saya ditelepon sama wali kota Malang. Saya ditelepon sebab saya tahu wali kota Malang ini sadurunge dadi wali kota iki kiai. Ngisi-ngisi ceramah. Iya, ngisi ceramah juga kuliah subuh. Ustadz dia ini. Mosok dan Nahdliyin orang NU, fatwa NU jelas haram. Aku gak ngerti fatwa ini sopo sing halal no sesajen gak ngerti sopo gak pintu. Mungkin saya masih belum pernah dengar atau belum baca. Saya sering mengatakan, mungkin Rabbi zidni ilma, mungkin saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu jumhur ulama mengharamkan. Coba kalau ada yang mengaku bahwa itu boleh dengan fatwa siapa, monggo tunjukkan saya. Kasih bukunya ke saya, rujukannya saya baca. Ya. Kalau memang pendapat itu kuat hingga bisa mengalahkan pendapat jumhur nggak apa-apa. Tapi kalau pendapat-pendapat sebagian ulama yang kecil, ribuan ulama mengharamkan ya nggak bisa dipakai. Intinya Bapak Wali Kota Malang, Pak Sutiaji itu telepon ke saya. Beliau telepon ke saya, bukan saya yang telepon dia. Saya WA ditelepon. Ya alhamdulillah berarti baik. Saya tanya kenapa bisa terjadi seperti ini. Dan dia juga mengeluh. Semestinya orang-orang nggak perlu sampai seperti ini. Tapi itu adalah orang lintas agama, ya Hindu, ya Buddha, ya Nasrani kumpul. Kemudian mereka mengadakan acara ini seakan-akan ingin menentang yang ada di Semeru tersebut. Karena ini dengan nama budaya. Aku lihat jadi wali kota memang ya bingung deh. Kalau dia mengatakan haram, nggak boleh bikin acara itu, akan digoreng. Wali kota nggak anti budaya. Tapi kalau ngizini, entek mbek wong Islam. Mendukung kesyirikan, bingung. Makanya wali kota itu kan nggak mengizini, tapi nggak ngelarang orang berbuat di situ. Golek aman rupanya. Iya kan? Cari aman daripada kebentur sana kebentur sini, dia nggak datang, dia nggak memberi izin, akan tetapi mereka melakukan di situ dengan izin dari kepolisian, mereka lakukan. Nah, setelah itu saya ngomong lah, wis lek ngono ngene ae. Di tempat yang sama saya membuat Ar-Ridwan di situ. Saya yang nanggung semuanya, kayak ono izin tok ae. Istilah yang jero hatiku iku lak mari ditekani setan-setan harono. Di solawati saiki supaya teko malaikat, arwahus sholihin biar datang, biar aura-aura yang tidak benar itu biar pergilah. Ndonga mbek Allah taala nek kono nekakno ulama, undang kabeh majelis-majelis sak Malang iki. Iku paling wong 200 ae. Tak tekokno 5.000 tak tekakno. Akhirnya beliau setuju. Dan insya Allah besok ada jawabannya. Besok beliau mau menjawab, insya Allah akan diberi jawaban dengan tim. Kalau iya nanti tanggalnya semuanya. Tapi saya sudah menentukan tanggal karena saya yang sibuk sebabnya. Jadi saya ngasih tanggal. Ya. Saya kasih tanggal 12 Februari karena waktu lain itu saya nggak bisa. Saya bilang seperti itu, tapi nyoba kalau Senin bisa karena waktunya Ar-Ridwan mungkin bisa. Saya membuat acara Isra Mi'raj sambil kita nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Nggih niku digawe sholawatan. Karena saya menerima tantangan seseorang yang menyebarkan omongan. Di tempat ini kita membuat sesajen dan monggo kalau ada yang membuat sholawatan juga kami persilahkan. Saya terima.
Ayo dike sholawatan di kono, tekakno wong 5.000. Corona. Terus sesajen gak ada corona. Apa corona ini nang sholawatan tok tekoe, nang sesajen gak teko. Ya. Insya Allah Pak Sutiaji akan memberikan izin. Saya yakin, ya, saya yakin. Kalau nggak dikasih izin ya nanti ke Bu Khofifah. Kalau nggak dikasih izin lagi ke Pak Jokowi. Ya. Tapi insya Allah saya yakin betul. Ya. Dan saya harap dia hadir. Kalau dia hadir, Pak Sutiaji itu hadir, berarti dia rela dengan acara sholawatan dan acara sesajen dia nggak rela karenanya nggak hadir. Tapi le padha gak hadiri, ya majelisku dipadakno mbek sesajen. Terus kalaupun nanti kita bikin sholawatan, maunya yang sejuk, usah bahas sesajen. Mau ceramah, sesajen syirik tambah dawa. Mari-mari we. Sholawatan cinta Allah, cinta Rasulullah sing adem, sing enak. Hati terus meneng di sana. Seperti itulah, mau berbuat ma'ruf di situ. Ya, saya sesalkan keterlibatan sebagian ustadz, gus atau apa dalam acara tersebut, saya sesalkan. Mugi-mugi taubatnya ditampi bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki bahasa apa sih rek permohonan sesajen. Ya. Ya itu tadi masalah fatwa itu loh. Ini jelas sesajen haram lah, gak usah dodo, gak usah ini budaya ini usah. Kita semua menghormati budaya. Kalau kita nggak menghormati budaya nggak masuk Islam di negeri. Masuknya melalui para wali-wali songo itu dengan menghargai budaya setempat. Sampai sekarang pun ya, kita lakukan. Kemudian hadirin, inilah bahayanya dunia. Ulama ini sudah kena dunia kacau. Ulama kena dunia kacau. Ya. Merubah fatwa, mendukung orang yang tidak seharusnya didukung, macam-macam. Semua karena dunia. Ala kulli hal, ya, terlibat dalam politik untuk kepentingan-kepentingan. Jadi suaranya karena dia punya pengaruhnya dipakai untuk urusan duniawi. Ya Allah, makanya aku sedih kalau sudah ada calon DPRD, kemudian calon bupati ulama, eman. Dan saya paling tidak bangga kalau ada Habib jadi bupati, jadi wali kota. Gak haram, gak apa-apa. Tapi terus terang eman. Karena mereka itu gelar yang paling pantas hanyalah ilmu. Ya, buat mereka itu ilmu. Para habaib ini mulianya dengan ilmu, tidak dengan jabatan, tidak dengan apapun, ilmu. Kalau sudah punya ilmu dia jadi mulia, tambah mulia. Jabatan enggak, biasa aja. Ya. Katanya Imam Husain ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau berkata, "Lau soluhat al-imaratu lidabati lamardadaitu laha." Nek umpamine jaranku iki iso nerimo jabatan, demi Allah saya enggak rela. Jaran apa meneh anake. Apalagi anaknya. Makanya enggak perlu jadi apa ulama apa namanya habaib masuk dalam ranah politik, menjadi presiden, menjadi wali kota. Terus ini pendapat Al-Fakir yang saya dapati dari pemahaman, bisa benar bisa salah ini, karena ini bukan hukum, mereka boleh tetap jadi itu. Ya.
khilafahnya, jabatannya habaib itu gutbiyah, abdal, anjab, itu pantes. Khilafah nubuwah, bukan khilafahnya Fir'aun atau Korun. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala beliau berkata, laqad adrakna nas wa hum yarawna dunya indahum kawadi'ah yu'addunaha ila sahibiha laisa lahum fiha milkun walidzalika dhahabu ilal akhirah hifafan. Iki perkataan Imam Hasan Al-Basri ini kalau diterjemahkan bahasa bebas bukan bahasa ini, itu seperti ceramahnya Zainuddin MZ. Beliau mengatakan salaf dulu itu menganggap dunia seperti titipan. Yang titipan itu diambil lagi, podo mbek tukang parkir. Mereka itu menganggap bahwa tukang parkir itu menganggap bahwa ini mobil-mobil ini hanya dititipkan ke saya, habis itu pergi. Kalau ono ceritanya tukang parkir motor mulu nangis, ono. Karena dia tahu ini bukan punya dia. Salaf itu dulu juga begitu. Dunia yang ada di genggamannya itu dianggap ini bukan punyaku. Ini miliknya Allah. Ini cuma titipan, habis ini diambil lagi. Makanya ketika pergi dunia dari mereka khifafan, ringan buat mereka. Nggak ada yang terus kepikiran dunia, nggak ada. Imam Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim itu kaya raya, tapi beliau bersumpah demi Allah, kalau umpama dunia yang aku miliki ini dalam satu kejap sak ketipan diambil sama Allah, tak jamin satu buluku nggak ada yang berdiri. Saking ringannya dunia itu di mataku, pek-pekan ngono. Ini istimewa. Abu Sulaiman Ad-Darani, sapa nek dunia ringan di mata mereka ndak mungkin. Aku winginane iku tak ceritani. Ate transfer wong keliru, gak iso turu aku. Padahal nek 1,300,000 lho. Jadi aku iki transfer bayar uang keliru nang wong liya. Cetek keliru, ribut iki rekening sapa lali. Dhuwit 1,300,000. Keliru transfer gak seturu tak pikirin ya Allah nang ndi. 1,300,000 padahal. Duduk masalah duwike salah iku gregeten ngono lho. Bayangkan cuma 1,300,000 wis bingung. Ini beliau 1 triliun hartanya, hilang tek. Wis pek hilang. Karena memang harta itu tidak di hati mereka. Nah, kita kan harta ini, dunia ini di pikiran di ini. Begitu hartanya naik, darahnya ikut naik, harta turun, darah ikut turun. Begitu rugi stroke. Ya Allah. Innalillah. Yaqulu kullul khubus al-haf wa anta khaif minad dunya wa iyyaka an ta'ud nafsak ba'da dzalik annaka minaz zahidin fa inna saghirud dunya yajur ila kabiriha min haitsu la yash'urul 'abad. Ya. Semua makanan, ya. Roti nek kon wedi kilangan, titik ae wedi kilangan apa meneh sing gedhe. Ini hubud dunianya orang miskin. Ya kalau saya pernah ketemu satu orang kaya. Tahun ini saya rugi banyak. Rugi nih wong sugih iku mesti ini untung 1 miliar, mek untung 300 juta iku rugi. Wis kepikiran, padahal sih untung lho hadirin. Karo lah awak-awak iki kadang ilang kabeh, sak untunge sak sembarang kali. Nih. Coba sampai di situ. Wa kana Sufyan bin Uyainah innama aktsarul qaum min dzikrillah ta'ala litaba'ud. Kenapa kaum innama aktsarul qaumu min dzikrillah? Kenapa para aulia banyak zikir kepada Allah supaya menjauh darinya dunia? Ya. Fa innahum idza dzakarullaha ba'udat. Kalau orang sudah ingat dunia, ingat Allah, jauh itu darinya dunia. Wa idza tafarraqu an dzikrin akhadhat bi'anakihim. Kalau sudah keluar dari zikir baru datang itu dunia. Fa'lam dzalik. Ya iki dadi carane supaya
banyak kita itu ingat dunia atau cinta dunia, banyakin zikir. Makanya katanya muridnya Habib Ali Habsyi ketika hadir majelisnya Habib Ali Habsyi, dulu kami kalau sudah hadir majelisnya Habib Ali Habsyi, kami nggak berpikir bahwa kami ini di dunia. Mesti tak pikir harus di barzakh atau di akhirat. Saking nggak kepikirannya dunia di majelis beliau. Enak ngomongnya itu cinta Allah, cinta Rasulullah. Sampai kayak di surga wis. Makanya sampai hadir sholawatan kan lali utang kabeh. Lali utang masalah mbek bojo lali iki lali. Begitu metu mulai eling kabeh. Mulai iki enak. Makanya lah orang-orang itu enggak cuma sholawatan zikirnya, terus tasbih dibawa zikir sama Allah. Begitu mazkurnya adalah azim, yang maha agung, hanatid dunia. Dunia kan nilainya. Hakala. Seperti itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana dunia di kacamata para salafus saleh. Lah kita lah gak iso kayak gini, terus terang ae. Masuk sing ngomong gak iso. Nggih. Misi belum, tapi kita sudah tahu resepnya, tahu caranya, tahu relnya. Pelan-pelan kita nyoba rek. Pokoknya begitu kita ini diuji dengan dunia, apa meneh gara-gara dunia, majelis apa donya bingung. Wis bingung. Nah, di situ diuji. Aku gak gelem diketulinan betul. Ya tetep majelis. Nah, ini baru. Mugi-mugi kula kalih panjenengan diparingi istiqomah. Amin Allahumma ala hadhihi niyat wa kullu niyat salihah jami'ah li khairi dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi